Santet 7 Turunan. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, malam terasa lebih pekat daripada tempat manapun di dunia. Orang-orang percaya bahwa tanah mereka sudah lama dikutuk akibat dendam yang belum terbayarkan. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, terdengar bisikan-bisikan aneh dari balik pohon beringin tua di tengah desa. Konon, dulu sekali, seorang dukun perempuan bernama Nyai Sarinten dihukum mati oleh warga karena dituduh melakukan santet kepada keluarga kepala desa. Tapi sebelum ajal menjemputnya, Nyai Sarinten bersumpah dengan suara yang mengguncang tanah, bahwa kutukannya akan menghantui 7 turunan keluarga kepala desa, dan setiap keturunan itu akan menemui kematian mengenaskan pada malam yang sama, di usia yang sama. Sumpah itu, yang diucapkan dengan darah mengalir dari bibirnya, menandai lahirnya kegelapan abadi di Karangjati. Waktu bergulir, tapi kutukan itu tak pernah benar-benar sirna. Setiap 25 tahun, pada malam ke-13 bulan Purnama, seorang keturunan dari garis kepala desa terdahulu ditemukan tewas dengan cara yang ganjil. Tubuhnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata, dengan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nafas terakhirnya. Malam itu, keluarga Wiratama, keturunan ke-7 kepala desa, gelisah menunggu di dalam rumah joglo mereka yang sudah rapuh termakan usia. Tak ada yang berani berbicara, hanya denting jam tua yang terus berdetak, menandai setiap detik menuju ajal yang mungkin datang. Anjani, anak perempuan satu-satunya dalam keluarga itu, menggenggam erat jimat berbentuk ular yang diwariskan dari generasi ke generasi, satu-satunya perlindungan yang mereka percayai bisa menunda kematian. Namun malam itu berbeda. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti dipenuhi kabut tak kasat mata yang mencekik perlahan. Lampu-lampu minyak berkelip aneh, kadang padam sendiri meski tak ada angin. Anjani merasa sesuatu mengawasi dari sudut gelap rumah. Sesuatu yang dinginnya menembus kulit hingga ke tulang. Saat ia menoleh ke arah pintu, ia melihat bayangan tinggi kurus berdiri diam, hampir melebur dengan gelap malam. Bibir bayangan itu bergerak, membisikkan sesuatu yang Anjani tidak mengerti, tapi jiwanya bergetar mendengar nada penuh kebencian itu. Ayahnya, Pak Wiratama, mendekap Anjani erat-erat, sementara ibunya hanya bisa berdoa dengan bibir gemetar. Matanya kosong menatap api lilin yang nyalanya mulai redup. Seketika, suara ketukan keras menggema dari pintu utama. 3 kali, berat dan menyeret. Tak ada satupun dari mereka berani bergerak. Ketukan itu kembali, kali ini disertai dengan bau busuk seperti daging membusuk yang memenuhi ruangan. Pak Wiratama mengambil keris pusaka yang disimpan di belakang altar rumah. Tangan tuanya bergetar keras. Jangan buka pintu itu, apapun yang terjadi, bisiknya ke Anjani. Tapi pintu itu tidak butuh dibuka. Daun pintu tua itu tiba-tiba terbanting terbuka sendiri, memperlihatkan sosok perempuan tua dengan kulit mengelupas. Matanya putih seluruhnya, berjalan tertatih memasuki rumah. Perempuan itu, entah nyata atau jelmaan, mengulurkan tangannya yang penuh luka ke arah Anjani. Dan seketika suhu di dalam rumah turun drastis, napas semua orang membeku di tenggorokan. Anjani ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya kaku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya perlahan. Ia bisa melihat jelas. Dari belakang perempuan tua itu, bayang-bayang lain bermunculan, menjerit-jerit dalam kesakitan. Sosok-sosok itu menyeret dirinya ke dalam rumah, menyatu dengan dinding, lantai, bahkan langit-langit, membuat seluruh ruangan terasa hidup dalam penderitaan. Dalam ketakutan dan kepasrahan, Anjani melihat ibunya tiba-tiba rebah ke tanah, darah merembes dari mulutnya. Pak Wiratama mencoba menusukkan keris ke arah sosok perempuan tua itu, namun keris itu melayang di udara, lalu patah menjadi 2 seolah tidak berdaya melawan kutukan yang sudah terlalu dalam. Dalam sekejap, dunia Anjani runtuh. Ia tahu, malam ini bukan hanya kematian yang datang, tapi kutukan 7 turunan itu menuntut balas dengan cara yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar merebut nyawa.
Tubuh Anjani gemetar hebat saat ia menyeret dirinya menjauh, berusaha melarikan diri ke sudut ruangan. Tapi tidak ada tempat yang cukup aman. Dinding yang dulunya kokoh kini terasa lunak seperti daging busuk, mengelupas dan meneteskan cairan hitam. Bayangan perempuan tua itu perlahan berubah wujud menjadi lebih mengerikan. Rambutnya menjuntai panjang hingga ke lantai. Wajahnya berlipat-lipat penuh borok, dan dari mulutnya mengalir darah pekat. Dengan suara serak yang menggema ke seluruh penjuru rumah, ia menyebut nama Anjani, memanggilnya untuk menuntaskan kutukan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Anjani tahu, jika ia menyerah, bukan hanya dia yang akan binasa, melainkan seluruh keturunannya yang belum lahir akan terikat dalam rantai kutukan ini selamanya. Dalam keputusasaan, Anjani teringat pesan kakek buyutnya yang dulu sering ia dengar ketika masih kecil. Kutukan hanya bisa dipatahkan oleh darah terakhir yang rela mengorbankan dirinya tanpa rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pecahan keris yang tadi patah. Tubuhnya hampir tidak kuat berdiri, seluruh sendi seolah dikunci oleh rasa takut yang membatu. Perempuan tua itu semakin mendekat, suara erangannya menjadi semakin nyaring, membuat telinga Anjani berdarah. Dengan satu hembusan napas panjang, Anjani menancapkan pecahan keris itu ke telapak tangannya sendiri. Darah segar menyembur keluar, membasahi lantai, dan entah kenapa, untuk sesaat, seluruh sosok bayangan itu berhenti bergerak, seolah terkejut melihat keberanian Anjani. Perempuan tua itu meraung marah, wajahnya berkerut makin dalam, dan seluruh rumah terguncang hebat. Dari darah Anjani yang menetes ke tanah, cahaya keemasan perlahan memancar, menyilaukan kegelapan yang membelenggu rumah itu. Tapi kutukan yang sudah mengakar ratusan tahun tidak akan menyerah begitu saja. Bayangan-bayangan itu melompat, menerjang tubuh Anjani, berusaha merebut jiwanya sebelum darahnya habis di tanah. Anjani jatuh berlutut, napasnya semakin pendek, pandangannya berkunang-kunang. Ia bisa merasakan ribuan tangan dingin mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dunia di antara hidup dan mati. Dalam benaknya, terdengar bisikan nyaring, suara Nyai Sarinten, menawarkan satu jalan keluar, menyerahkan tubuhnya sepenuhnya untuk menjadi wadah baru kutukan itu. Tangisan pilu memenuhi ruangan, bukan hanya dari Anjani, tetapi juga dari bayangan-bayangan yang telah terjebak selama 7 generasi. Dalam sekejap, Anjani memahami semuanya. Mereka ini bukan hanya korban, mereka adalah para leluhur yang terus disiksa dalam lingkaran kematian yang tak pernah selesai. Dengan sisa tenaganya, Anjani berteriak, bukan dalam ketakutan, tapi dalam amarah dan belas kasih. Ia menolak menjadi perpanjangan dendam. Ia memilih mengakhiri semuanya di sini. Dengan kekuatan terakhir, ia mencabik lambang ular dari kalung jimatnya dan melemparkannya ke dalam api lilin terakhir yang masih menyala. Api itu membesar, melahap seluruh ruangan dalam kilatan emas dan hitam, membakar kutukan hingga ke akarnya. Ketika fajar pertama menyentuh Karangjati, rumah keluarga Wiratama tinggal puing hitam berasap. Warga desa hanya menemukan Anjani berbaring di tengah reruntuhan, wajahnya damai, matanya terpejam seolah tertidur lelap. Tidak ada bekas bayangan perempuan tua itu, tidak ada jejak darah, tidak ada kutukan. Desa itu, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, terasa ringan dan hangat. Angin membawa aroma bunga liar, bukan bau kematian. Tapi jauh di ujung desa, di balik pohon beringin tua, suara tawa kecil terdengar samar, seolah dunia kegelapan tidak sepenuhnya menghilang, hanya tertidur, menunggu kesempatan baru untuk bangkit. Seminggu setelah tragedi itu, desa Karangjati berubah drastis. Warga yang dulu hidup dalam ketakutan mulai berani beraktivitas hingga malam hari. Anak-anak kembali berlarian di jalanan berbatu, dan suara gamelan yang telah puluhan tahun tak pernah dimainkan kembali bergema dari balai desa. Semua orang percaya bahwa kutukan telah berakhir. Mereka mengadakan syukuran besar-besaran untuk mengenang keberanian Anjani. Foto dirinya, mengenakan baju putih bersih, dipasang di balai desa,
dihormati sebagai pahlawan yang menyelamatkan 7 generasi. Tapi tak semua orang percaya semua benar-benar berakhir. Ada yang merasa sesuatu masih mengendap dalam tanah, sesuatu yang belum sepenuhnya tenang. Pak Karsa, sesepuh desa yang sudah pikun, malam itu bermimpi aneh. Ia melihat Anjani berdiri di bawah pohon beringin tua. Tubuhnya pucat, matanya kosong menatap ke arah desa. Dalam mimpinya, Anjani mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumah-rumah warga, satu persatu, seolah memperingatkan sesuatu. Ketika Pak Karsa terbangun, jantungnya berdegup keras dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada firasat berat yang membebani dadanya. Firasat bahwa apa yang dilihatnya adalah pertanda bencana lain yang akan datang. Bencana yang mungkin lebih mengerikan daripada kutukan Nyai Sarinten sendiri. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi lagi. Anak-anak mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tepi sungai saat senja. Kambing-kambing milik warga ditemukan mati mendadak. Tubuh mereka kaku, mata mereka membelalak dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Orang-orang mulai berbisik bahwa mungkin, dalam proses menghancurkan kutukan, Anjani telah membuka sesuatu yang jauh lebih kuno dan lebih berbahaya. Bukan sekadar santet 7 turunan, melainkan kekuatan gelap yang selama ini tersegel dalam tanah Karangjati sendiri, sesuatu yang bahkan Nyai Sarinten dulu takutkan. Malam berikutnya, hujan turun deras tanpa henti. Petir membelah langit dengan suara menggelegar, mengguncang tanah hingga getarnya terasa sampai ke dalam tulang. Di tengah hujan, terdengar suara gamelan aneh yang tidak berasal dari balai desa. Suara itu bergema dari arah pohon beringin tua. Beberapa pemuda desa yang penasaran memutuskan menyelidiki. Mereka membawa obor, berjalan dalam barisan rapat. Tubuh mereka menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa takut yang menebal di udara. Saat mereka tiba di dekat pohon, mereka melihat tanah di bawah beringin itu retak, seolah sesuatu dari dalam bumi berusaha menerobos keluar. Dan di tengah-tengah retakan itu, ada sesosok tubuh, bukan Anjani, bukan juga manusia biasa. Sosok itu setengah membusuk, matanya hitam legam, tubuhnya mengenakan pakaian pengantin Jawa yang lusuh, dengan wajah setengah hancur tapi menyeringai lebar, menatap langsung ke arah mereka. Pemuda-pemuda itu lari terbirit-birit, tapi malam itu menjadi awal dari serangkaian malam teror baru di Karangjati. Setiap malam, satu persatu warga desa mendengar ketukan di pintu mereka, ketukan yang berat, lambat, dan mematikan, sama seperti yang dulu pernah menghantui keluarga Wiratama. Tapi kali ini, tidak ada kutukan 7 turunan. Tidak ada pola, tidak ada yang bisa memperkirakan siapa korban berikutnya. Hanya satu hal yang pasti, kutukan baru ini, yang lahir dari darah, dendam, dan tanah Karangjati yang haus jiwa, tak mengenal belas kasihan, dan tak akan pernah berhenti sampai desa itu tenggelam dalam kegelapan abadi. Desa Karangjati kini berada dalam cengkeraman ketakutan yang lebih sunyi. Setiap malam, lampu-lampu minyak dipadamkan lebih awal, pintu-pintu diganjal dengan kayu, dan doa-doa dilingkarkan dalam bisikan penuh keputusasaan. Tapi mereka semua tahu, tak ada pagar, tak ada doa, tak ada dinding setebal apapun yang bisa menghalangi apapun yang kini merayap di atas tanah mereka. Dan satu persatu, tanpa aturan, tanpa alasan, nyawa-nyawa menghilang. Korban-korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh membiru, wajah penuh ekspresi ngeri, jari-jari mencengkeram tanah keras seolah mencoba bertahan dari sesuatu yang menarik jiwa mereka keluar. Pak Karsa, meskipun renta dan hampir buta, merasa bertanggung jawab untuk mengakhiri semuanya. Bersama beberapa orang tua lain, ia mengadakan pertemuan rahasia di balai desa yang kini berbau apek dan lembab. Di sana, di bawah cahaya lilin kecil, Pak Karsa membuka sebuah kitab tua, lembaran kuno yang diwariskan dari nenek moyangnya. Kitab itu berisi mantra-mantra pemanggilan, pengusiran, dan penyegelan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tapi untuk menggunakan kitab itu,
Harus ada seseorang yang rela menjadi perantara antara dunia hidup dan dunia mati. Seseorang yang siap mengorbankan jiwanya, menggantikan kutukan itu dalam tubuhnya, menjadi benteng terakhir Karangjati. Semua orang terdiam. Tidak ada yang cukup berani, tidak ada yang cukup rela. Hingga tiba-tiba, dari pintu balai yang retak, muncul sosok kecil, Laras, gadis kecil berumur 9 tahun, cucu Pak Karsa. Ia berdiri di ambang pintu dengan mata basah, tubuh mungilnya berbalut kain lusuh, dan di tangannya tergenggam boneka rusak yang sudah lama menemani malam-malamnya. "Aku mau, Kek," katanya dengan suara kecil tapi tegas. Suasana di ruangan membeku. Pak Karsa hampir tidak sanggup bernapas. Bagaimana mungkin ia mengorbankan darah dagingnya sendiri? Tapi waktu mereka hampir habis. Retakan di bawah pohon beringin kian melebar setiap malam. Dan setiap tetes darah yang tercurah hanya akan memperkuat kutukan yang baru ini. Malam ritual pun tiba. Langit kelam, tak ada bintang, hanya bulan merah darah yang tergantung berat di atas kepala. Warga yang tersisa berkumpul membentuk lingkaran di sekitar pohon beringin yang kini tampak lebih seperti lubang neraka daripada pohon biasa. Laras berdiri di tengah lingkaran, mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya pucat namun tak gentar. Pak Karsa memimpin pembacaan mantra. Suaranya bergetar di antara guntur dan kilat yang menyayat malam. Saat mantra mencapai puncaknya, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dari retakan mengangai, sosok-sosok itu muncul kembali. Lebih banyak, lebih bengis, lebih haus. Mereka menyerbu, merangkat, melompat, mencakar, berusaha menggagalkan ritual terakhir ini. Laras memejamkan mata, mengangkat bonekanya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, tubuh mungil itu bersinar terang, membutakan pandangan semua yang ada di sana. Sosok-sosok kelam itu menjerit, terbakar oleh cahaya suci yang mengalir dari tubuh Laras. Api putih melahap kegelapan. Retakan tanah mengatup kembali, beringin itu merunduk, dan malam kembali hening. Ketika cahaya itu padam, Laras sudah tidak berdiri di sana. Yang tersisa hanyalah bonekanya, jatuh di atas tanah lembab, dan sebuah bisikan halus menyentuh telinga semua orang yang hadir malam itu. "Aku tidak takut. Aku akan menjaga kalian dari dalam sini." Bertahun-tahun berlalu sejak malam pengorbanan Laras. Desa Karangjati perlahan pulih. Rumput liar kembali tumbuh di tanah retak. Anak-anak baru lahir, suara tawa dan nyanyian memenuhi udara sore. Beringin tua yang dulu menjadi pusat teror kini berubah menjadi tempat suci. Warga desa membangun altar kecil di depannya, menghiasinya dengan bunga-bunga, sesaji, dan doa-doa untuk Laras. Mereka percaya, arwah gadis kecil itu tetap berjaga di antara akar pohon, menahan kegelapan agar tidak pernah lagi menjalar ke dunia manusia. Nama Laras dihormati, dikenang dalam setiap upacara adat, disebut dalam setiap syair, setiap dongeng sebelum tidur. Tapi jauh di dalam tanah, di kedalaman tempat bahkan cahaya pun tak mampu menjangkau, sesuatu tetap berdenyut perlahan. Kegelapan kuno yang lebih tua dari segala kutukan, lebih tua dari Karangjati itu sendiri, tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanya tidur, dipenjara oleh keberanian seorang anak kecil. Dan penjara itu, seiring berjalannya waktu, mulai retak kembali, perlahan dan tak terlihat. Sesekali, orang-orang desa merasa hawa dingin aneh di malam-malam tertentu, ketika bulan menghitam dan kabut tebal bergulung dari hutan. Kadang, dari arah beringin tua, terdengar tawa kecil yang samar, suara seorang anak perempuan yang entah sedang menjaga atau menangis. Generasi demi generasi berlalu. Para pendatang baru datang, membawa peradaban, mengaspal jalan, membangun rumah-rumah beton. Cerita tentang santet 7 turunan dan pengorbanan Laras perlahan memudar. Dianggap mitos kuno yang dilebih-lebihkan oleh orang tua zaman dulu. Pohon beringin tua mulai dilupakan, altar sesaji dipenuhi lumut dan debu. Hingga suatu hari, sekelompok anak muda, iseng dan tidak tahu menahu tentang sejarah desa,
memutuskan menebang pohon beringin itu. Mereka ingin membangun kafe modern di atas lahan itu, mengubah desa kecil itu menjadi destinasi wisata baru. Mereka tertawa sambil menyalakan gergaji mesin, tanpa pernah menyadari bahwa di balik setiap serat kayu pohon itu, tersegel sesuatu yang selama ini berjuang untuk bebas. Saat gergaji pertama menyentuh batang beringin, bumi di bawah mereka bergetar seakan mengerang kesakitan. Angin berdesir keras, membawa aroma anyir darah dan tanah basah. Dari dalam lubang kecil yang terbuka di akar beringin, sesuatu mulai merayap keluar, kabut hitam, tebal, berbentuk jari-jari kurus, merambat cepat ke arah anak-anak muda itu. Mereka tertawa-tawa, tak sadar apa yang telah mereka lepaskan. Hingga salah satu dari mereka, seorang gadis berambut panjang, tiba-tiba membeku, matanya terbelalak dalam ketakutan murni. Mulutnya ternganga tanpa suara, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, Karangjati kembali terjaga oleh jeritan. Suara yang sama, getaran yang sama, seperti malam-malam kutukan di masa lalu. Tapi kali ini lebih buruk, lebih liar. Karena yang dilepaskan bukan hanya sisa-sisa dendam Nyai Sarinten. Bukan sekadar santet 7 turunan. Yang dilepaskan adalah sesuatu yang lebih purba, lebih buas, dan lebih lapar, sesuatu yang bahkan laras, yang kini menjadi roh penjaga, tidak sepenuhnya mampu membendung lagi.